Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang teori belajar sosial Albert Bandura. Baiklah, di sini saya Larasati Putri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian kawan saya Cut Khairunisa sebagai pemateri kedua, Nurwulan Septiani selaku pembawa materi yang ketiga, kemudian Giftia Ivani Laksamana sebagai pemateri terakhir. Baiklah, kita masuk kepada teori Bandura. Bandura memiliki dua teori. Yang pertama, beliau berpendapat bahwa manusia itu dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Sifat kausal bukan dimiliki oleh lingkungan sendirian, melainkan orang ataupun manusia dan lingkungan itu saling mempengaruhi. Yang kedua, Bandura itu menyatakan bahwa banyaknya aspek fungsi kepribadian itu melibatkan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Teori belajar sosial dari Bandura ini didasarkan pada konsep saling menentukan tanpa penguatan serta pengaturan diri ataupun kognitif. Struktur kepribadian. Ada 4 struktur. Yang pertama, sistem self. Sistem self ini merupakan salah satu determinan tingkah laku yang tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan peramalan. Dengan kata lain, self ini diakui sebagai unsur struktur dari kepribadian. Pengaruh self ini tidak otomatis atau mengatur tingkah laku secara otonom, tetapi self menjadi bagian dari sistem interaksi resiprokal. Yang kedua, ada regulasi diri, yaitu individu memiliki kemampuan berpikir. Melalui kemampuan tersebut dapat memanipulasi lingkungan sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Menurut Bandura ini akan terjadi strategi reaktif dan proaktif dalam regulasi diri. Ada 2 faktor. Faktor pertama itu faktor eksternal, yaitu faktor yang memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Faktor lingkungan ini berinteraksi dengan pengaruh pribadi, membentuk standar evaluasi diri seseorang. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, observasi diri yang dilakukan berdasarkan faktor kualitas penampilan, kuantitas penampilan, orisinalitas tingkah laku diri. Yang kedua, proses penilaian pada tingkah laku, yaitu dengan cara memelihara kesesuaian. Yang ketiga, ada reaksi diri reaktif, yaitu berdasarkan pengamatan. Lanjut, yang ketiga, ada efikasi diri. Tingkah laku dalam situasi tertentu bergantung kepada resiprokal antara lingkungan dan kondisi kognitif. Yang terakhir, ada efikasi kolektif. Menurut Bandura, individu itu berusaha mengontrol kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi diri individual, tetapi pada efikasi kolektif juga. Misalnya pada bidang kesehatan, orang yang berusaha untuk melakukan diet atau berhenti merokok. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian. Menurut Bandura, motivasi adalah konstruk kognitif yang mempunyai 2 sumber, gambaran hasil pada masa yang akan datang atau yang dapat menimbulkan motivasi tingkah laku saat ini, dan harapan keberhasilan didasarkan pada pengalaman menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan antara. Bandura setuju bahwa penguatan menjadi penyebab belajar, namun orang juga dapat belajar dengan penguat yang diwakilkan vicarious reinforcement, penguat yang ditunda expectation reinforcement, atau bahkan tanpa penguat atau beyond reinforcement. Perkembangan kepribadian. Belajar melalui observasi. Menurut Bandura, kebanyakan belajar terjadi tanpa reinforcement yang nyata. Dalam penelitiannya, ternyata orang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon orang lain. Bahkan belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang dipelajari itu, dan model yang diamatinya juga tidak mendapat reinforcement dari tingkah lakunya. Belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibanding belajar melalui pengalaman langsung. Melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga banyaknya yang mungkin diikuti dengan hubungan atau penguatan, peniruan atau modeling.
Inti dari belajar melalui observasi adalah modeling. Peniruan atau meniru sesungguhnya tidak tepat untuk mengganti kata modeling karena modeling bukan sekedar menirukan atau mengulangi apa yang dilakukan seorang model atau orang lain, tetapi modeling melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir sebagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja aplikasi yang terdapat dalam teori Albert Bandura. Yang pertama adalah psikopatologi. Bandura berpendapat bahwa terapi tingkah laku dapat efektif mengurangi reaksi kecemasan. Menurutnya, masalah pokoknya adalah orang percaya bahwa dirinya tidak dapat menangani situasi tertentu secara efektif. Karena itu, perlu dikembangkan self-efficacy agar terjadi perubahan tingkah laku. Adapun tingkah laku patologis dipengaruhi oleh faktor kognitif, proses neurofisiologis, pengalaman masa lalu yang memiliki penguatan, dan nilai fasilitatif dari lingkungan. Selanjutnya, yang kedua adalah psikoterapi. Secara umum, terapi yang dilakukan oleh Bandura adalah terapi kognitif sosial dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi diri. Ada 3 tingkatan yang berpengaruh dalam treatment ini, yakni tingkat induksi perubahan, generalisasi, dan pemeliharaan. Lalu dalam psikoterapi ini, Bandura mengusulkan 3 macam pendekatan treatment. Yang pertama adalah latihan penguasaan, yang mana ia mengajari kliennya untuk menguasai tingkah laku yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Lalu yang kedua adalah modeling terbuka. Klien melihat model nyata, biasanya diikuti dengan klien berpartisipasi dalam kegiatan model. Lalu yang ketiga ada model simbolik, yang mana si pasiennya ini harus disuruh melihat gambar atau foto. Aplikasi terakhir dari teori Albert Bandura yaitu metodologi, dengan tujuan pokoknya adalah untuk menyatukan kerangka konseptual yang dapat mencakup berbagai hal yang mempengaruhi perubahan tingkah laku. Adapun teknik ini cocok untuk strategi penelitian yang melacak perubahan setiap saat, penelitian yang menganalisis proses, bukan hasil. Jadi itu adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam teori Albert Bandura. Adapun kesimpulan mengenai teori belajar sosial Albert Bandura adalah teori belajar sosial adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku pada seseorang melalui proses pengamatan. Teori belajar sosial ini menjelaskan bahwa perilaku manusia itu mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, kemudian perilaku, dan juga pengaruh dari lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia itu dipelajari berdasarkan observasional melalui suatu pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Menurut Bandura, suatu perilaku belajar adalah hasil dari kemampuan individu memaknai suatu pengetahuan ataupun informasi yang kemudian memaknai suatu model yang ditiru, setelah itu mengolah secara kognitif dan menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Sekian penjelasan kami mengenai teori Albert Bandura. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.